Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Yang percaya Tuhan, ketika 2-3 orang hadir dalam nama-Mu, Kau ada bersama-sama dengan kami. Yang percaya Kau hadir di sini Tuhan. Yang mau siapkan hati kami untuk mendengar apa yang Kau mau firmankan hari ini Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, beri kami hati seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan itu berbuah berkali-kali lipat jadi berkat di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, boleh duduk. Hari ini kita pakai papan tulis lagi. Biar kayak di sekolah. Hari ini lagi libur kan ya? Nggak sekolah ya? Nah, kita sekolahnya di sini. Sebelum mulai, jadi beberapa hari ini saya lagi cukup hektik. Jadi nggak sempat bikin poster, nggak sempat bikin segala macam, nggak sempat bikin ini aja tadi. Kemarin tuh saya baru ada waktu luang, saya mau bikin poster, terus mau bikin ini slideshow PPT. Tiba-tiba laptop saya memutuskan untuk merusakkan dirinya. Kabel hard disknya tiba-tiba error. Jadi kemarin itu seharian saya ngoprek laptop saya dan ya terakhir ketemu kabelnya ternyata yang error. Dan kabelnya itu di Cirebon nggak ready. Jadi saya harus pesan di luar kota dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan, all is well. Jadi hari ini tuh saya dapat senada dengan surga teman-teman. Jadi few weeks back then, beberapa minggu yang lalu ceritanya di ibadah umum lagu ini dinyanyiin, senada dengan surga. Lagu yang tadi ya, tadi nyanyi juga kan. Nah waktu kemarinnya tuh istri saya sempat tugas jadi singer di ibadah umum, nah terus nyanyi lagu ini, senada dengan surga. Nah biasanya lagu ini nyanyi terus ya udah lewat aja gitu, tapi lagu ini beberapa minggu terakhir ini terngiang-ngiang terus di kepala saya. So hari ini Tuhan bilang sampaikan senada dengan surga. Jadi gua breakdown apa sih senada dengan surga. Di sini siapa yang nggak pernah dengar surga? Ada yang nggak pernah dengar surga? Waktu saya bilang surga, kok saya baru pertama kali dengar nih kata surga. Nggak ada ya? Semua pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Nah, kalau kamu dengar kata surga, apa yang pertama kali ada di otak kamu? Ada di kepala. Apa? Kamu dengar surga nih, saya bilang surga. Di kepala kamu mikirnya apa? Surga itu bingung. Siapa tadi yang bilang? Livia, Bapak. Surga itu Bapak. Nafta apa Nafta? Kalau kamu pertama kali dengar surga, kamu mikir apa? Hah? Kenapa? Tujuan. Dari sana siapa ya yang kelihatan ngantuk, seru kayak gini nih. Ya Bima aja deh kayak paling siap. Apa ya, kamu dengar surga pertama kali mikir apa? Yesus, tujuan Bapak. Saya waktu mau bikin background ini, I search di website yang biasa saya ambil yang free download untuk background. Saya search heaven, I typed heaven, terus gua klik search, terus semua itu keluar langit, gambar awan, ada mataharinya ya, terus ada gambar sunset, terus ada ceritanya apa ya? Kayak di hutan gitu damai, nggak ada apa-apa, cuman ada air terjun.
Terus ya pokoknya apa ya, waktu gua ketik heaven, persepsi orang itu tentang surga itu suatu tempat yang sepi, tenang, damai ya. Semua orang tujuan hidup akhirnya pengennya ke situ. Betul ya? Ada yang nggak mau ke surga? Siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau ke surga? Ada yang nggak mau? Guys, kamu tinggal angkat tangan loh. Siapa yang mau duluan? Nggak ada yang angkat tangan kalau yang mau duluan. Siapa yang mau duluan ke surga? Gua dulu kok, gua dulu. Wah, Adri loh, mau loh. Saya coba googling surga. Ada banyak definisi surga. Dia kasih ayatnya juga, tapi mostly ya kurang lebih saya bisa rangkum surga itu tujuan kita ya sebagai orang Kristen, nanti kita di sana tinggalnya sama Tuhan. Betul ya? Betul ya? Terus kita tuh ya ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan setiap hari. Bener deh. Kan tujuannya ketemu Tuhan kan di surga, bener nggak? Bener kan? Apa kamu mau cari jalan emas? Loh, emas di sana diinjak-injak katanya. Jadi udah nggak laku. Kita itu mau ketemu Tuhan di sana. Tadi waktu saya tanya siapa yang mau duluan, cuman satu yang angkat tangan, Adri. Well, kita nggak pernah tahu siapa yang duluan, siapa yang kontraknya habis duluan di bumi, nggak pernah tahu, bener? Nah, tapi kabar baiknya, kalau kita mau ngalamin surga, itu ternyata nggak perlu duluan teman-teman. Nggak perlu duluan mati, nggak perlu. Ya, catat nih, ya omongan saya. Kalau kita anak Tuhan mau ngalamin surga, kita tuh nggak perlu duluan mati. Catat ya, kita nggak perlu duluan apa? Mati. Kenapa? Siapa di sini baca apa? Nggak usah hafal sih. Siapa di sini tahu, pernah dengar doa Bapa Kami? Semua ya, pernah dengar ya? Coba, pertama ngomongnya gimana? Bapa Kami yang ada di sorga. Terus, dikuduskanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu. Terus, jadilah. Lanjut apa? Di bumi seperti di surga. Ternyata Tuhan itu bisa membuat kita yang di bumi ini ngerasain surga. Jadi perlu duluan nggak? Perlu nggak duluan? Nggak ya. Jadi nanti kamu kalau ditanya siapa yang mau duluan gitu, aku udah ngalamin surga di bumi. Ada amin? Amin. Ada amin? Ini nggak ada yang mau ngalamin surga di bumi. Ada amin? Amin. Ayo tangkap dong ya. Ngalamin surga di bumi, enak banget loh. Jadi surga itu ternyata teman-teman bukan cuma kata benda, betul ya? Bukan cuma kata yang menunjukkan sebuah tempat. Ternyata surga itu kata sifat. Kita bisa ngalamin surga walaupun kita masih di bumi. Bahkan kata-kata di bumi seperti di surga itu ada di bait agak atas ya, betul ya, di apa? Di doa Bapa Kami. Bahkan di bumi seperti di surga disebut lebih dulu daripada berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi di bumi seperti di surga itu ya kita kudu ngalamin sebelum yang bawah-bawah ini kita alamin. Bener ya? Coba, saya tuh lupa
doa Bapa kami. Tolong sih teman-teman multimedia, doa Bapa kami ada di Matius berapa ya? Coba tolong ya. Saya tuh lupa. Udah ketemu belum? Bapa kami yang ada di sorga. Ini saya sampai ngecek loh ejaan bahasa Indonesia yang benar itu sorga atau surga, ternyata surga yang baru. Udah di update. Kalau dulu kita lihat di Alkitab masih sorga ya. Tapi ya sama sih artinya, cuma beda O dan U aja. Udah ketemu belum? Kan. Mazmur 6, iya benar. Nah, nih mulai dari ayat 9 ya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru selanjutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lanjut lagi, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi semua itu yang di bawah-bawah itu adalah hal-hal yang kita alamin di dunia, betul nggak? Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Berarti itu kan rezeki kita setiap hari. Nah terus ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berarti tentang hubungan sama sesama ya. Nah terus yang terakhir, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kita berdoa, Tuhan kita nih jangan sampai nyemplung ke pencobaan. Nah tapi atasnya dari tiga hal ini, atasnya itu di bumi seperti di surga. Jadi kita ngalamin dulu di bumi seperti di surga, yang bawah-bawah itu jadi gampang. Paham nggak? Paham ya? Sekuensinya paham ya, urutannya ya. Sekuensinya paham. Jadi alami dulu di bumi seperti di surga, baru nanti ke bawah gampang. Nah, masalahnya gimana caranya? Gimana caranya ya? Yuk kita mau belajar. Hari-hari ini tuh, waduh saya juga lagi belajar soal ini, soal di bumi seperti di sorga ini. Jadi kemarin tuh saya udah share di grup pengurus. Jadi ceritanya kemarin saya tuh sempat pergi sama Kobom-bom berdua. Terus kita ngobrol banyak hal lah. Terus kemarin lagi viral soal itu ya, biksu ya, soal biksu yang jalan kaki dari Thailand sampai ke Borobudur ya. Kobom-bom tuh tiba-tiba bilang, oh itu berkorbannya luar biasa ya. Berkorbannya luar biasa. Itu jalan kakinya 2.600 km. 2.600 km tuh bolak-balik Jakarta Bandung. Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya kalau nggak salah hampir 1.000 kiloan kurang lebih. Jadi kamu kayak jalan kaki dari Jakarta, Surabaya lagi. Bayangin itu kan lumayan ya. Saya tuh rekor jalan kaki terjauh berapa lama ya? Sekitar 5 kilo kalau nggak salah. Jarak 5 sampai 7 kilo saya lupa. Itu tuh sejam teman-teman. Sejam jalan kakinya. Itu bayangin itu 2.600 kilo makanya sampai berhari-hari kan. Nah, terus kita ngobrol berdua sama Kobom-bom. Itu kok mereka rela ya berkorban seperti itu gitu. Gue bilang, ya mereka percayanya gitu, Bom. Mereka percaya gitu. Itu apa yang mereka percayai. And they did it. Mereka lakukan. Itu kalau nggak salah tadi saya lihat mereka udah sampai kan akhirnya di Borobudur. Tadi apa kemarin saya lupa. Saya lihat di Instagram tuh mereka udah sampai akhirnya di Borobudur. Tepat berapa hari sebelum Waisak. Nah, itu tuh
cukup menggugah gitu. Cukup menggugah pikiran saya, cukup bikin saya mikir, iya ya, orang yang maksudnya gini, kita percaya yang nyelamatin kita siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya. Mereka tuh belum percaya Tuhan Yesus, betul ya. Tapi mereka berkorban luar biasa. Jalan kaki. Karena mereka percaya sesuatu. Nah, kita nih janji Tuhan luar biasa ya. Di Alkitab kita janjikan keselamatan. Kita dijanjikan berkat. Kita dibilangin sama Tuhan jangan takut. Hidup kita Tuhan yang jamin. Masa depan Tuhan yang jamin. Nah, kita rela gak? Berkorbannya itu lebih dari itu. Nah, rela gak? Nih ya. Terus hari abis cerita tentang itu, kita sharing. Saya sama Ko Bom sharing. Jadi nggak tahu kenapa, entah kebetulan atau gimana. Abis KKR kemarin, itu tuh kayaknya masalah tuh ada aja di rumah kita masing-masing ya, entah sama keluarga, entah sama kerjaan dan segala macam. Ini cerita yang saya ya. Dekat-dekat KKR kemarin itu tuh saya janji sama Cik Enis. Enis mana ya? Enis nggak datang ya. Saya janji sama Cik Enis. Enis nanti saya yang bikin poster, saya bilang. Waktu saya janji saya mau bikin poster, hari itu mami saya malam-malam tiba-tiba demam 40 derajat, menggigil badannya. Saya bawa rumah sakit kan. Saya bawa rumah sakit, harus dirawat. Terus saya pikir masih ada waktu lah, gak apa-apa. Mungkin paling mami saya dirawat 1-2 malam lah. Oke lah, saya masih bisa. Akhirnya udah selesai, mami saya bisa keluar. Cuma 2 malam kalau gak salah. Mami saya keluar dari rumah sakit. Terus saya baru mau mulai cari ide dan sebagainya. Tiba-tiba di toko, mami saya itu hampir pingsan teman-teman. Kakinya lemas. Baru keluar dari rumah sakit loh, jarak 1 atau 2 hari, saya lupa. Kakinya lemas. Saya bawa ke rumah sakit lagi. Terus akhirnya saya bilang, Kenny sorry banget, saya harus ngurusin mami saya gak bisa bikin poster. Akhirnya yang bikin poster teman-teman yang lain, akhirnya jadi itu poster yang kemarin kamu lihat Yeri Patinasarani itu, Pak Pendeta Yeri Patinasarani. Belum selesai teman-teman. Udah mami saya selesai keluar dari rumah sakit, adik saya harus urusan sama polisi. Padahal menurut saya itu masalahnya konyol lah, gak penting banget. Pokoknya urusan sama polisi saya bantuin, saya ngurus dan sebagainya. Kebetulan ada teman juga yang ngerti soal berurusan dengan polisi dan sebagainya. Ini bukan soal ditilang ya, bukan ditilang di jalan gitu terus gua harus bayar tilang, enggak. Masalahnya sebenarnya sepele, cuma itu sampai urusan sama polisi, nggak penting lah kalau kata gua. Terus setelah masalah adik gua selesai, mami gua sakit lagi, masuk rumah sakit lagi. Kali ini cuma semalam sih, cuma dari situ akhirnya ketahuan sakitnya ini. Ternyata sakit yang lama belum selesai. Jadi mami gua beberapa tahun yang lalu tuh pernah sakit. Nah jadi ya udahlah, wis diobatin sambil jalan. Gue pikir udah, puji Tuhan semua selesai. Puji Tuhan juga saya itu orang yang cukup rajin bayar BPJS. Jadi waktu mami saya urusan di rumah sakit, kita tuh udah gak keluar biaya lagi. Puji Tuhan lagi, ternyata ada saudara saya itu tuh jadi dokter jaga di rumah sakitnya. Saya gak perlu sebut rumah sakit ya, pokoknya di Cirebon. Jadi setiap keperluan kita tuh dia bantuin. Dan itu tuh jadi jauh lebih gampang kalau kamu punya kenalan dokter. Nah terus udah gitu gue pikir udah, puji Tuhan semua beres, semua selesai. 1 minggu sebelum saya siapin bahan khotbah hari ini, hari Rebo, kita tuh biasa doa pengurus Rebo minggu lalu. Kita biasa doa pengurus, habis doa saya bawa anak saya, Emi ikut doa. Makan seperti biasa ya Olivia ya, makan. Oke, hehehe, ketawa-ketawa. Malam ya teman-teman, itu anak bisa tiba-tiba setiap 2 jam bangun dan muntah. Nggak tahu kenapa. Dan setiap 2 jam
gue harus bangun sama Haji Vega, beberes kasur, beberes segala-gala. Besoknya saya harus devotion pagi di SD. Teman-teman percayalah, devotion di SD sama di SMP SMA itu tingkat kesulitannya yang di SD mungkin 10 sampai 20 kali lebih susah. Kenapa? Saya pernah nanya nih ya. Saya cerita tentang Musa di SD. Siapa di sini yang pernah membelah laut? Saya bilang. Kan kalau saya tanya sama kamu, nggak akan ada yang angkat tangan ya, betul ya? Di SD 10 orang ada angkat tangan. Terus ke depan, Kak saya pernah belah laut. Terus lu harus gimana? Iya deh, iya. Jadi level bercanda kamu harus turun bawah banget gitu kan. Dan itu tuh cukup inilah, cukup wah luar biasa lah. Tapi akhirnya puji Tuhan semua lewat. Saya pikir setelah muntah-muntah malam gitu ya, udah nih nggak apa-apa, pagi bangun sepertinya ini anak sehat-sehat aja, loncat-loncat dan sebagainya. Datang sekolah, muntah lagi. Muntah lagi, kita bawa ke rumah sakit, dicek segala macam. Oh nggak apa-apa katanya, pulang aja. Akhirnya pulang. Dikasih obat. Obatnya tuh nggak bisa masuk, jadi masuk, makan, keluar lagi, muntah lagi. Nah terus hari itu mulai agak demam. Jadi kan panik kita ya. Ini saya sama Ci Vega tuh baru punya anak satu ya. Jadi kalau misalnya itu tuh ibaratnya nulis manual booknya tuh belum lengkap teman-teman. Jadi masih banyak ininya lah kira-kiranya. Jadi kan kita panik nih, ini anak kenapa gitu kan. Akhirnya hari Kamis malam kita bawa ke rumah sakit lagi. Kita bawa ke rumah sakit lagi. Kata dokternya, oh ini mah nggak apa-apa aja. Anaknya nggak dehidrasi, nggak apa. Karena Emi itu, dia itu senang ke rumah sakit teman-teman. Karena dia punya cita-cita menjadi dokter. Jadi dia waktu ke rumah sakit tuh happy. Di rumah lemas, datang ke rumah sakit cenghar. Jadi dokternya juga mikir, ini anak gak apa-apa gitu. Jadi akhirnya pulang lagi, dikasih obat. Hari Jumat masih begitu teman-teman, obatnya gak bisa masuk. Akhirnya saya konsultasi sama saudara saya yang ada di, yang sebelumnya bantuin ngurusin mami saya. Dia bilang, udah kok masuk aja, dirawat. Akhirnya dirawat. Tahu gak, hari Sabtu pagi kita mau masuk rumah sakit. Emi itu lemes teman-teman, bangun tidur, aduh perutnya sakit katanya. Ya udah nok tidur aja saya bilang, tiduran aja. Terus waktu saya ditelepon, udah dirawat aja. Saya bilang kan, Emi kita mau ke hospital ya. Emi nanti istirahat di hospital sebentar ya. Senang teman-teman, tiba-tiba lupa dia sakit perut, happy terus di rumah sakit juga cenghar kayak nggak sakit. Sampai tiba-tiba susternya datang bawa jarum. Terus dia diinfus dan akhirnya meledaklah tangisnya. Emi gak mau di rumah sakit. Tapi ya gimana akhirnya. Tapi puji Tuhan setelah masuk infus, obatnya kan akhirnya bisa masuk tuh dari infus. Nah berangsur-angsur baik. Cuma dokternya tuh bilang minta diobservasi. Jadi jangan buru-buru pulang. Jadi akhirnya kita tuh lumayan lama di rumah sakit, 5 hari 4 malam. Padahal hari kedua gitu Emi tuh udah sehat, udah cenghar. Udah kayak gak sakit aja, kayak biasa aja. Tapi gimana, dokternya bilang tunggu, jadi gak apa-apa kita nungguin. Dan semua tes puji Tuhan negatif. Dia sehat, gak apa-apa. Terus ya udah gitu. Jadi sampai sekarang juga kalau ditanya sakitnya apa, dokternya cuma bilang karena bakteri. Bakteri apa? Ya gak tahu juga gitu. Jadi apa ya? Hari-hari ini nih benar-benar tesnya tuh ya itu harus di bumi seperti di surga tuh jadi gampang teman-teman. Bomo juga kemarin cerita sama saya, oh gue begini-begini, waduh pada bahaya ternyata, puyeng. Tapi ya kita berusaha, mau gak mau hidup harus dijalanin bener gak? Dan kita punya Tuhan. Ya, nah teman-teman ternyata Tuhan itu waktu mau bikin kita di bumi seperti di surga, Dia itu yang pertama dirubah itu bukan lingkungan kita. Misalnya kamu ya
lagi ngadepin temen nyebelin banget. Ya teman kerja gitu ya, nyebelin banget di kelas, nyebelin banget. Tuhan itu tidak akan tiba-tiba udah kamu naik kelas sendirian gitu, enggak. Kamu masih tetap harus ketemu teman yang sama, yang nyebelinnya sama, dealing with him atau her tiap hari, ya. Atau enggak orang tua kamu, misalnya, aduh orang tua gue tuh nyebelin banget. Gue mau A, mereka mau B. Gue mau C, mereka maunya A. Jadi gue tuh bingung, orang tua gue tuh gimana sih sebenarnya? Tuhan itu tidak akan tiba-tiba mengganti orang tua kamu. Orang tuanya ditukar gitu. Pernah nggak? Ada cerita gitu. Orang tuanya nyebelin nih, orang tuanya diganti sama Tuhan. Ada nggak? Nggak ada. Saya tidak pernah dengar cerita itu. Yang ada Tuhan yang merubah hati kita. Benar nggak? Yang Tuhan mau rubah itu pertama kita dulu, bukan sekeliling kita. Kamu perhatiin beberapa tokoh dari Alkitab ya, saya ambil. Nabi Nuh. Saya pernah cerita di sini, kurang lebih Nabi Nuh itu bangun bahtera 80 sampai 100 tahun dengan teknologi hari itu ya. 80 sampai 100 tahun. Dan kamu kalau baca di Kejadian, Nabi Nuh itu waktu bikin bahtera, diketawain orang nggak? Diketawain orang. Diketawain orang. Apakah Tuhan tiba-tiba menghilangkan orang-orang yang ngetawain Nuh? Enggak kan? Sampai bahteranya jadi, sampai Nuh naik ke atas bahtera, itu baru semua orang dimusnahkan sama Tuhan. Tapi selama 80-100 tahun Nuh bangun bahtera, yang ditempa itu hatinya Nuh, betul nggak? Bukan Tuhan langsung simsalabim ganti sekelilingnya, enggak. Terus kita ngomong lagi soal Yusuf. Yusuf pegang janji Tuhan di mimpinya. Ini teman-teman, ini ya, Tuhan itu kalau janji bisa lewat macam-macam. Mimpi bisa, ya. Tapi kalau mimpi itu biasanya harus dikonfirmasi. Contohnya Yusuf mimpinya berapa kali? 2 kali, ya. Jadi jangan sekali kamu mimpi, wah gua mimpi nikah sama si A, itu jodoh gua. Enggak teman-teman, not that easy. Harus ada konfirmasi, ya. Tapi Tuhan bicara lewat mimpi bisa nggak? Bisa. Terus Tuhan bicara lewat apa lagi? Firman Tuhan. Tuhan bicara lewat apa lagi? Nubuat dari hamba Tuhan, kamu didoain sama orang, didoain sama hamba Tuhan dan sebagainya. Itu bisa. Tapi semuanya balik lagi harus diuji, ya. Nanti kita belajar ya. Nah, tapi Yusuf ini, dia waktu dapat mimpi, dia pegang banget mimpi itu. Dan selama dia digembleng sama Tuhan, sekelilingnya tambah susah atau tambah gampang? Tambah susah, bener ya? Dari di rumah Potifar, digodain sama tante Potifar, dia tetap berintegritas. Tapi malah masuk penjara. Itu kalau manusia lihat levelnya turun atau naik? Turun ya. Tambah susah dong hidupnya, bener nggak? Tadinya kerja di asistennya Firaun, sekarang di penjara. Tapi Yusuf tidak berubah. Dia tetap berintegritas. Dia tahu dia lagi digembleng sama Tuhan. Dan dia tuntaskan apa yang jadi bagiannya. Nah, terus Daud itu sebelum diurapin sama Samuel jadi raja, dia itu anak yang tidak dianggap. Betul? Kenapa? Karena waktu Samuel nanya sama Isai, anakmu tolong suruh baris. Waktu anaknya baris, Daud ada di mana? Ada di padang ya, padang rumput, lagi gembalain domba. Dipanggil nggak Daud?
Itu kalau Samuel nggak manggil, itu Daud kayaknya udah aja dibiarin padang rumput sama papahnya. Daud itu nggak dianggap teman-teman di rumahnya. Tapi waktu Tuhan gembleng dia, waktu dia nggak dianggap di rumah, dia cuma gembalain domba 2-3 ekor. 2-3 ekor tuh 2 atau 3 ekor ya, bukan 23 ekor. 2 atau 3 ekor. Dia jaga itu benar-benar. Ada singa, ada beruang, dia lawan. Yang penting dombanya selamat. Kadang kita ini manusia ya, kalau misalnya dikasih tugas yang sepele, kita pikir, gini doang. Nanti dong kalau tugas kita udah besar, tanggung jawab kita udah besar, nanti gue baru serius ngerjainnya. Kalau kecil gini doang, udahlah, yang penting kelar. Salah teman-teman. Setia pada hal yang kecil, Tuhan kasih yang besar. Daud setia menggembalakan 2-3 ekor domba. Dan akhirnya dia gembalakan satu bangsa, bangsa Israel. Ya. Dan itu gak sebentar teman-teman, belasan tahun. Ini Yusuf, Daud ini tuh belasan tahun ngalamin digembleng sama Tuhan. Jadi ya kita tahulah zaman ini udah banyak yang bilang udah dekat akhir zamannya, ada percepatan dan sebagainya. Amin. Kita ngalamin percepatan, tapi jangan lari dari gemblengan Tuhan, ya. Nah, terus gimana caranya supaya kita itu tetap percaya? Bener nggak? Berarti kan intinya kita kudu tetap percaya kan sama Tuhan. Kita kudu tetap percaya nih, Tuhan ini ada, Tuhan ini sedang ngetes. Gimana caranya? Nah, saya tuh kemarin dengar reelsnya Lifeguard waktu Civitki share tentang ini pikiran, ya. Jadi kalau nggak salah Civitki kemarin bilang di pikiran kita tuh suka kadang ngaco di pikiran kita ya. Jadi padahal itu tuh nggak terjadi, benar ya Ki ya? Sebenarnya itu cuma pikiran kita doang. Jadi teman-teman gini, nih saya minta, ini karena saya gak bisa bikin slide kemarin, jadi saya minta papan tulis. Nah, jadi kita coba bikin diagram ya. Jadi ceritanya gini, nah ini saya lagi gak bikin pizza teman-teman. Nah, jadi gini, ini ceritanya tubuhnya manusia. Tubuhnya manusia, enggak ini apa ya, dirangkum lah, bukan bentuk tubuh bener, enggak. Jadi gini, manusia itu terdiri dari apa aja teman-teman? Tubuh, terus jiwa dan roh, betul ya? Nah, yang kita keluarkan di tubuh itu tuh ternyata hasil dari apa yang terjadi di roh dan di jiwa kita. Jadi dari roh ini dia akan keluar ngefek ke tubuh. Paham ya? Paham? Nah, ini ada nggak kok di Alkitab? Coba buka sama-sama. Matius 15 ayat 18 sampai 20. Coba buka sama-sama. Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, bunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lanjut. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi ceritanya hari-hari itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi makan. Mereka tuh gak cuci tangan.
Padahal hari itu nggak ada COVID juga ya. Nah terus orang Farisi itu ribut. Ini muridnya Yesus nih, kan guru nih, kok nggak cuci tangan sih? Gitu. Nah padahal jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus ngajarin yang jorok, enggak teman-teman. Jadi Tuhan Yesus itu pengen ngajarin. Karena orang Farisi ini yang adat istiadat soal cuci tangan itu nomor 1. Tapi mereka hidupnya tetap jahat. Jadi Tuhan Yesus tuh mau nyindir itu. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, apa yang keluar di tubuh, perkataan kita terutama ya. Ingat gak, saya pernah bilang di sini, kita punya berapa panca indera? 5 ya. 5 senses ya. Nah, satu-satunya indera kita, bukan indera bom-bom, satu-satunya indera kita yang bisa mengeluarkan sesuatu, itu apa? Lidah. Semuanya cuma bisa menerima rangsangan dari luar, bener ya? Mata menerima cahaya, kulit menerima sentuhan, telinga terima suara, terus apalagi tadi? Kulit, mata, telinga, lidah, apalagi ya? Oh hidung. Hidung menerima bau. Nah kalau mulut, hidung bisa keluar ingus lagi, awas. Enggak. Jadi mulut itu selain terima makanan, bisa buat ngomong. Jadi ini adalah senjata yang kadang kita nggak sadar, padahal ini senjata. Nah, dari mulut itu bisa menajiskan orang. Dan asalnya dari mana? Dari roh. Ya, hati-hati teman-teman. Nah, terus gimana kok caranya supaya roh ini itu tuh kuat? Jadi jiwanya kita kuat. Jiwa tuh apa sih? Jiwa tuh apa sih? Perasaan dan pikiran. Perasaan sama pikiran. Apa yang berkecamuk di otak kita, kita harus milih sesuatu, itu jiwa. Paham ya? Dan itu tetap dipengaruhi juga oleh roh. Betul gak? Kalau kita gak percaya sama Tuhan, pasti apa yang di pikiran kita, setiap keputusan yang kita ambil pasti gak sesuai sama Tuhan. Betul gak? Duh, nyontek gak ya? Kalau kita gak percaya sama Tuhan, ya nyontek. Bener gak? Ya? Jadi dari roh keluar ke jiwa dan ke tubuh. Tubuh itu pelaksana. Kalau misalnya jiwa kamu bilang udah nyontek aja, mata otomatis ngelirik, bener gak? Nyari jawaban. Nah, jadi gimana caranya supaya roh ini selalu kuat? Gimana kira-kira caranya? Gimana? Diganti dengan Roh Kudus? Benar nggak? Ayo gimana caranya? Nih gini, badan kita supaya kuat gimana caranya? Kasih makan. Kasih makan ya. Kasih makan. Bergizi ya. Kalau dikasih makan babi terus juga lama-lama kolesterol, cepat mati. Kasih makan bergizi. Nah, jiwa kita supaya kuat gimana? Gimana? Bisa dikasih makan gak jiwa? Hah? Bisa dikasih makan gak? Bisa teman-teman. Jiwa itu bisa dikasih makan. Kan pikiran perasaan ya. Pikiran perasaan. Kamu ini ya sekolah dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Itu kan pemikiran kamu semakin meningkat, benar nggak? Berarti ada sesuatu yang dimasukkan. Jiwa itu berarti cara makan, kasih makannya gimana? Belajar. Terus kalau misalnya udah capek, stres, katanya anak zaman now apa? Healing. Pokoknya dan sebagainya ya. Sesuatu yang menyenangkan jiwa, pikiran, perasaan kita. Termasuk kumpul-kumpul, se-introvert-introvertnya orang ya. Se-introvert-introvertnya orang pasti punya teman, benar nggak? Saya punya teman yang sampai hari ini saya itu paling cuma pernah dengar 10 kalimat dari dia. Padahal saya itu sekelas dari SD. Diam banget orangnya.
tapi tetap punya teman deket tuh. Bukan saya pastinya, gak bisa saya. Ini gimana ngajak ngomongnya gitu ya. Nah, itu tuh tetap butuh. Seintrovert-introvertnya orang tuh tetap butuh. Jadi orang itu juga perlu bersosialisasi ya. Sosialisasi. Kumpul di sini ngobrol sama teman, terus dapat firman dan sebagainya. Ya, itu cara ngasih makan jiwa. Nah, berarti roh ini bisa dikasih makan nggak? Bisa dikasih makan nggak? Siapa bilang bisa? Siapa bilang nggak bisa? Siapa yang bingung? Roh itu ternyata bisa dikasih makan, teman-teman. Kasih makannya apa? Firman. Kasih tanda seru. Firman. Jadi kalau kita kakak-kakak di sini ngomong terus, ayo baca firman tiap hari, itu lagi mau supaya kamu tuh ngasih makan roh. Di sini kamu dikasih makan nggak rohnya? Dikasih, ya. Saya dan kakak-kakak di sini yang lain waktu bagikan firman di sini, itu kita sedang ngasih makan rohnya kamu. Waktu kamu praise and worship, itu kamu lagi ngasih makan roh. Nah, tapi kan yang namanya makan badan kamu nih, ya makan sekali sehari, lapar nggak? Lapar nggak? Lapar. Berarti harus ada porsinya, betul nggak? Nah, sama, roh juga ada porsinya, teman-teman. Kalau kamu cuman di sini nggak cukup. Nanti di rumah, nah kan kamu ngalamin segala sesuatu sebentar juga lupa. Yang disampaikan hari ini tuh sebentar lupa. Benar nggak? Nah, terus kita itu supaya ngalamin surga, kan Tuhan pengennya kita ngalamin surga ya. Kalau setan pengen nggak? Setan pengen kita ngalamin surga nggak? Nggak ya. Setan itu job desk-nya mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri damai sejahtera, membunuh, membinasakan. Nah, caranya gimana? Ternyata cara kerjanya setan, si jahat, kalau mau ngacauin kita, itu di sini teman-teman, di pikiran dan perasaan, di jiwa. Paham gak? Paham ya? Waktu kita mikir, milih untuk melakukan yang benar atau yang salah, itu di mana? Di jiwa, betul ya? Di jiwa. Jadi battlefieldnya kita tuh di mana? Tempat perangnya kita sama si jahat tuh di mana? Di jiwa. Ya. Berarti ininya harus apa? Jiwanya harus apa? Harus kuat. Caranya gimana? Rohnya harus kuat, jiwanya harus kuat. Ya. Jiwanya, maksudnya jiwanya belajar ya belajar yang benar. Kamu masukin ke jiwa kamu hal-hal yang positif. Ya, jangan baca nonton yang nggak perlu. Ya, ini paham nggak? Kenapa kita suka ngomong kamu nih jangan nonton, jangan baca hal-hal yang nggak penting? Kenapa? Karena itu akan pengaruhi jiwa. Dan sekarang tuh ngeri loh teman-teman. Kamu tahu nggak algoritma sosial media yang kamu pakai? Sini siapa pakai Instagram? Hampir semua pakai. TikTok? Hampir semua pakai ya. Dulu zaman pertama kali sosial media boom, zaman saya pertama kali sosial media, itu tuh cuman buat ngepoin temen. Paham ya? Jadi gue punya temen misalnya udah lama gak pernah ketemu, karena gue juga sampai sempat ketemu sama temen SD yang udah lama banget gak ketemu dari Facebook. Zaman saya tuh termasuk udah ketinggalan. Jadi pertama kali sosial media tuh MySpace, pernah denger gak? Gak pernah ya? Friendster pernah denger gak? Nah, terus mulai udah gitu Facebook mungkin pada denger ya, pada tahu ya. Facebook, Twitter, dan selanjutnya sampai sekarang Instagram. Dulu teman-teman, algoritmanya, waktu kamu scroll Instagram, kamu berhenti.
terus kamu baca. Baca berarti kan kamu tertarik sama konten itu, betul nggak? Begitu kamu tertarik sama konten itu, dia akan suggest semua konten tentang hal itu, betul ya? Nah, tapi ternyata sekarang tuh informasinya tambah banyak, yang pakai sosial media tambah banyak, betul ya? Dan sekarang, waktu kamu scroll, kamu pernah nggak tiba-tiba berhenti, tapi nggak sampai sedetik, cuma lihat gambar doang langsung scroll lagi? Pernah nggak? Cuman karena kamu lihat headline-nya clickbait, headline-nya tuh menarik untuk dibaca gitu. Tapi begitu lihat gambarnya nggak menarik, kamu scroll lagi. Pernah nggak? Pernah ya? Dan ternyata teman-teman, waktu kamu berhenti 0,000 sekian detik itu sosial media akan baca bahwa kamu tertarik sama hal itu. Dan langsung detik itu juga kamu akan dikasih semua konten tentang hal itu. Makanya sekarang gampang viral ya. Apa-apa viral, sedikit viral dan sebagainya. Jadi sekarang itu tambah akan sangat ini, kamu kalau misalnya suka tentang sesuatu dan kamu pakai sosmed itu susah stopnya. Ngeri banget ini sosmed. Nah, balik ke sini ya. Tadi itu sebelum bahas sosmed saya bahas bahas jiwa kan ya. Nah, jadi kamu masukin hal-hal yang bagus di jiwa. Sosmed, ikutin sosmednya Lifeguard nomor 1 ya. Kita kasih konten-konten yang positif. Nah, terus pilih-pilih follow-nya siapa, di-explore ya, tapi siapa, FYP-nya siapa. Karena TikTok ini nih luar biasa. Jadi kemarin tuh saya dengar CEO-nya TikTok itu diwawancara. Jadi ceritanya awalnya itu kan kalau orang bikin sosial media, Instagram, pertama kali konsepnya kamu buka akun di Instagram, itu suggest account ya, akan circle-nya kamu, bener nggak? Teman-temannya kamu, guru, pokoknya orang yang punya interaksi dengan kamu. Kalau TikTok tuh enggak teman-teman. Dia ngerasa hal itu terlalu mainstream, dia bikin algoritma baru. Jadi kalau kamu bikin akun TikTok, kamu akan terhubung sama akun yang kamu nggak pernah tahu sebelumnya. Sengaja. Jadi kamu supaya kepo sama orang yang kamu nggak tahu. Dan itu ternyata lebih booming. Nah, jadi hati-hati pakai sosial media juga ya. Nah, terus kok gimana supaya kita nih bisa menangin setiap battle-nya kita, setiap pertarungannya kita di jiwa? Gimana caranya? Rohnya udah kuat kok. Rohnya udah kuat, setiap hari kita baca firman. Terus, tapi saya kok tetap diserang terus di jiwa. Teman-teman, menurut kamu di sini ada yang pernah lihat eksorsisme nggak? Pengusiran setan. Pernah lihat nggak? Entah di film, entah di mana, entah beneran eksorsisme. Ada yang pakai salib ya. Terus ada yang pakai bawang. Lu pikir setan takut giginya bau gitu ya pakai bawang? Enggak cuy. Nih. Terus pokoknya segala macam eksorsisme, pernah lihat ya? Menurut kamu setan itu takutnya sama apa? Menurut kamu nih, setan tuh takutnya sama apa? Oh, setan tuh takutnya sama Bapa di surga. Bener nggak? Bener nggak? Kamu pernah baca kitab Ayub nggak? Baca Ayub? Nah, ceritanya setan itu habis muterin dunia, terus ngadep ke Bapa, ya kan? Bilang, nih ada Ayub nih, dilindungin terus. Berarti setan takut nggak sama Bapak? Ngadep loh, ngadep Bapak di surga loh. Setan takut nggak sama Bapak? Ngadep Bapak di surga loh. Jadi setan takut nggak sama Bapak di surga? Loh, bingung semua. Oh, satu lagi.
Mungkin menurut kamu, oh berarti setan takutnya sama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus pergi gitu. Kamu baca lagi, waktu ada orang yang kerasukan di Gadara, yang Tuhan Yesus usir setannya masuk ke babi. Ingat ceritanya? Terus 2000 babi terjun dan mati semua. Ingat ceritanya? Kalau kamu baca baik-baik di situ, waktu Tuhan Yesus datang, itu orang yang kerasukannya itu masih kerasukan nggak? Masih. Orang yang kerasukan itu berlari menghampiri Yesus. Jadi setan takutnya sama apa? Ayo. Kalau kamu perang lawan setan, ya kok tak bawain tumen kok, balang-balang. Setan takut sama apa? Bingung? Udah bingung? Udah, saya senang kalau bikin teman-teman bingung, biar mikir nggak ngantuk. Bingung ya? Nah, sekarang ya, saya mau ajarin. Ini saya juga masih belajar teman-teman. Bukan berarti saya yang paling pro. Cara melawan setan di jiwa. Kita sama-sama belajar waktu Tuhan Yesus dicobain sama iblis di padang gurun. Tuhan Yesus itu ceritanya habis diapain? Baptis. Terus turun apa? Roh Kudus ya. Dalam bentuk burung merpati. Berarti ada Roh Kudus ya. Nah, terus habis dibaptis ada Roh Kudusnya. Tuhan Yesus ngapain? Puasa di padang gurun. Siapa di sini harus dibaptis puasa? Enggak ya, malah dirayain, makan gitu ya. Nah, waktu Tuhan Yesus habis dibaptis, itu malah disuruh puasa sama Bapa di sorga. Setelah puasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus dicobain iblis. Di sini siapa yang pernah puasa 24 jam? Pernah? Saya pernah puasa 24 jam tapi saya nggak tahan nggak minum. Akhirnya saya minum. Jadi cuma puasa makan aja 24 jam. Ada yang bisa puasa 24 jam nggak makan nggak minum? Ada, bisa. Wah, acungin jempol sama saya. Teman saya ada yang puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Itu saya udah lihat terakhir masih hidup enggak ini. Ternyata masih. Jadi teman-teman, waktu Tuhan Yesus dicobain sama iblis, yuk kita belajar sama-sama. Tuhan Yesus cobain berapa kali? 3 kali ya, bener gak? 3 kali. Ini nih sebenarnya basic banget, basic untuk hidupnya orang Kristen, tapi kita sering lupa. Tuhan Yesus cobain 3 kali. Pertama, dicobainnya apa? Kalau kamu lapar, ubah batu ini jadi roti. Sanggup gak Tuhan Yesus kira-kira? Sanggup. Jangankan jadi roti, batu jadi emas juga sanggup. Ya, terus buat beli 10 roti gitu kan, sanggup. Yang kedua, apa? Tuhan Yesus ditaruh di atas hubungan bait Allah. Terus disuruh apa? Loncat. Katanya nanti ada malaikat yang nyelamatin di bawah ya, ada yang menatang. Tuhan Yesus jawab apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus dicobain apa? Lihat seluruh dunia. Kalau Tuhan Yesus mau nyembah iblis, nyembah setan, nanti dikasih semua dunia. Bener gak? Ya. Tuhan Yesus jawab apa? Hanya kepada Bapa kamu harus menyembah. Betul ya? Pokoknya kurang lebih gitulah. Saya gak hafal juga detail kalimatnya, tapi kurang lebih gitu ya. Kamu temukan gak satu kesamaan dari 3 pencobaan?
Satu kesamaan dari 3 pencobaan ini. Ada satu kesamaannya. Apa? Apa? Kenapa? Memperkatakan kebenaran. Apa? Dari 3 pencobaan ini ada satu kesamaan. Apa? Tuhan Yesus selalu menjawab iblis dengan firman. Benar kata Mima, perkatakan kebenaran. Ditengking nggak setan sama Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus pakai firman. Dan kalau kamu cek apa yang diperkatakan sama Tuhan Yesus, manusia tidak hidup hanya dari roti, itu ada di kitab Ulangan. Coba, sekarang kan ada fitur search ya. Coba kamu cari. Dan yang lain itu ada ayatnya. Saya lupa tapi ada ayatnya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu dan seterusnya itu ada. Jadi teman-teman, waktu kita lagi perang di jiwa, pikiran kita lagi berkecamuk dengan semua hal, jawabannya firman. Sekarang masalahnya, kalau kita nggak tahu firman, iblisnya nyerang di jiwa, mau jawab pakai apa? Ya, mau jawab pakai apa? Lagu K-pop yang gini apa tuh? Flower ya? Itu zaman saya dulu, kalau yang seumur sama saya kayak gitu tuh Kamehameha namanya. Tiba-tiba keluar sinar, push. Yang ketahuan umurnya, jebakan. Sekarang mah nggak ya flower. Loh, bukan nggak boleh nonton itu, boleh. Tapi waktu kamu sedang berkecamuk di jiwa, lalu nggak ada ininya, gimana caranya? Loh, Tuhan Yesus itu waktu ngelawan si iblis, itu setelah percobaan ketiga iblisnya pergi nggak? Pergi kan? Pergi. Kenapa? Karena dia memperkatakan firman, dia tahu kebenaran. Dibantu sama apa? Tuhan Yesus apal nggak semua? Semua Alkitab apal nggak? Tuhan Yesus itu ya, waktu di bumi 100% manusia teman-teman. 100% Tuhan. Makanya waktu disalib ngerasain sakit dan bisa mati. Karena 100% manusia waktu di bumi. Ini menurut pandangan saya ya, menurut pandangan saya. Tuhan Yesus itu pasti punya memori itu seperti kita. Ya. Mungkin gak akan hafal detail banget. Tapi punya memori itu seperti manusia pada umumnya. Ya lebih advance lah karena dia Tuhan. Tapi menurut saya itu pasti ada sisi manusianya. Dan siapa yang membantu Tuhan Yesus untuk ingat sama setiap firman? Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah penolong. Paham gak sampai sini? Paham semua? Paham ya? Gak bingung kan? Paham ya? Nah, jadi kenapa kakak-kakak di sini selalu bilang, ayo baca firman. Ngerti gak ngerti lu baca. Kejadian sampai Wahyu pokoknya baca. Pasti ada bagian-bagian imamat, bilangan. Itu kita gak ngerti. Saya aja sampai sekarang baca imamat, bilangan masih belum terlalu ngerti artinya untuk apa. Tapi dibaca gak? Baca. Baca aja dulu. Nanti ketika kamu bisa perlu dan Roh Kudus ngingetin. Jadi otak kita itu cara kerjanya itu kayak lemari teman-teman. Waktu kamu masukin sesuatu itu masuk ke lemari. Mau dipakainya kapan? Nggak tahu. Ya. Dan itu bisa tiba-tiba waktu keluar, waktu kamu ngadepin peperangan di jiwa, itu bisa dikeluarin sama Roh Kudus. Roh Kudus akan nolong
ngeluarin firman. Klek keluar. Klek keluar. Yang keluar firman. Apapun yang terjadi, kamu keluar firman dari mulut kamu. Keluar pengucapan syukur. Keluar kata-kata kebenaran yang mengalahkan intimidasi setan. Jadi sebenarnya hidupnya orang Kristen tuh begitu, teman-teman. Mungkin hari-hari ini kamu lagi, kok hidup gua aman-aman aja. Gue tinggal sekolah setiap hari, gak perlu takut apapun. Saya tidak mendoakan yang jelek, teman-teman. Tapi biasanya setiap kali naik level itu tidak akan pernah mudah. Setiap naik level akan ada ujian. Saya bukan nakut-nakutin kamu. Enggak. Tapi memang cara kerjanya begitu. Kamu naik dari kelas 1 ke kelas 2, ada ujian enggak? Ada. 2 ke 3 ada ujian enggak? Ada. Teman-teman yang udah kerja, mau naik pangkat, naik jabatan, ada ujiannya enggak? Ada. Semua ada ujian. Dan ujiannya orang Kristen selalu muter-muternya di sini. Tapi kadang itu kita udah terlalu ruwet, jadi lupa. Ya, jadi makanya baca firman tiap hari itu jadi pengingat yang baik, teman-teman, untuk memenangkan setiap peperangan kita. Paham ya? Paham semua ya? Waduh, udah hampir jam 8. Tadi saya pikir ini akan cepat, ternyata lumayan lama. Paham semua ya? Sebenarnya hidup jadi orang Kristen susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah gampang. Kenapa nggak bikin gampang-gampang susah sih? Gampangnya lebih banyak gitu. Nih teman-teman, saya waktu search heaven itu keluar gambar banyak banget ya. Dan banyak yang ada tangganya. Saya pilih tangganya yang begini, yang kecil. Kenapa? Karena memang nggak gampang, teman-teman. Tapi ada Roh Kudus yang akan menolong, menghibur kita. Ya, tetap percaya, teman-teman. Saya mau tutup satu kesaksian. Jadi ceritanya berapa bulan lalu. Jadi di handphone saya ini, saya tulis di depannya, saya bikin wallpaper, cuman tulisannya brighter days ahead. Brighter days ahead. Paham ya? Hari depan yang lebih cerah. Nah, saya tulis itu di wallpaper handphone saya. Jadi ceritanya waktu itu saya lagi habis jemput anak saya sekolah. Kita naik motor gitu ya. Terus saya lagi banyak pikiran, teman-teman. Saya mikirin ini apa, pokoknya segala macam, mikirin nanti ke depan gimana dan sebagainya. Penuh kekhawatiran. Padahal sebelumnya nggak apa-apa, sebelumnya saya fine-fine aja. Waktu mau jemput juga ya udah aja, biasa aja gitu. Tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba bisa kepikiran kayak gitu. Nah itu tuh waktu kayak gitu tuh biasanya itu mulai serangan biasanya. Nah tiba-tiba saya lagi naik motor, saya lagi kepikiran. Padahal di belakang anak sama istri saya lagi bercanda-bercanda, lagi seru-seruan gitu. Tapi saya tiba-tiba overthinking, terus kepikiran banyak hal, tiba-tiba jadi takut. Terus ceritanya, saya itu pulang dari Kesambi belok ke Jalan Kembar, teman-teman. Belok Jalan Kembar. Jalan Kembar waktu itu masih rusak jalannya. Sekarang kan udah diaspal ya, enak buat trek-trekan ya. Jangan-jangan. Nah, jadi Jalan Kembar tuh waktu itu masih jelek. Jadi saya tuh agak pilih-pilih jalan gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu motor ojek online, nyalipnya tuh nggak enak, teman-teman, motong, set gitu. Apa sih ini, saya sampai minggirin motor gitu. Ini apa sih? Terus saya mulai mikir ini kalau saya sendirian tak kejar, saya bilang. Panas biasa, udah siang-siang gitu kan panas. Tahu nggak teman-teman? Ojolnya itu bonceng mbak-mbak pakai tas. Dan saya lihat
jelas di tasnya ada tulisan brighter days ahead. Hari itu saya lagi takut tentang masa depan dan sebagainya. Suddenly Tuhan jawab, brighter days ahead. Saya udah lihat belum? Belum teman-teman. Tapi saya taruh di wallpaper handphone saya. Saya percaya, saya mau pegang janji Tuhan. Ya, brighter days ahead. Tuhan tuh bisa bicara kayak gitu loh. Kadang memang gak selalu lewat Alkitab. Lewat kata-kata positif yang kamu lihat dimanapun bisa. Ya, jangan batasin kerjanya Tuhan. Amin. Amin. Semoga hari ini jadi berkat. Biar hari ini kita sama-sama belajar hal yang baru. Yuk kita mau doa. Boleh tutup Alkitabnya. Tuhan terima kasih buat hari ini, buat hari yang luar biasa. Kami belajar sesuatu yang baru tentang bagaimana berperang dengan caramu Tuhan. Tentang berkatakan kebenaran dan menang melawan tipu daya sejahat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di hari-hari ke depan, kuatkan hati kami Tuhan. Biar kami selalu memenangkan setiap peperangan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu, destiny kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.